Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amnur dari kelas TIA semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi komputer. Struktur datar sistem komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap-tiap komponen yang menyusun komputer saling berkaitan. Komponen-komponen disusun dengan alur-alur bus yang mengalirkan data, alat dan mengendalikan antar komponen tersebut. Unit struktur data sistem komputer. Pertama, unit masukan atau input unit. Kedua, unit kontrol unit. Ketiga, ALU. Keempat, memori. Dan kelima, unit keluaran atau output. Unit masukan berfungsi untuk menerima masukan atau input, kemudian membacanya dan diteruskan ke memori atau penyimpanan. Unit kontrol berfungsi untuk melaksanakan tugas dan pengawasan dan pengendalian seluruh sistem komputer. ALU merupakan bagian inti dari suatu sistem komputer. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Unit penyimpanan atau memori berfungsi untuk menampung data atau program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU dan juga menerima data yang diolah oleh CPU yang selanjutnya diteruskan ke unit keluaran. Unit keluaran atau output berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Fungsinya adalah mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer serta semua perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Sistem operasi. Tugas sistem operasi. Sistem operasi bertugas mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki dua fungsi utama, yaitu mengelola seluruh sumber daya yang terdapat dalam sistem operasi komputer dan sebagai penyedia sekumpulan layanan ke pemakai sehingga pemakai lebih mudah dan lebih nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Macam-macam sistem operasi. Microsoft Windows menciptakan sistem operasi pada pertengahan tahun 1980-an. Sampai hari ini telah terdapat banyak versi Windows sampai yang terbaru, yaitu Windows 11. Mac OS adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Macintosh atau Mac. Linux adalah jenis sistem operasi open source yang kode programnya dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja di seluruh dunia. Beberapa keuntungan Linux adalah gratis dan tersedia banyak varian Linux yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan. Konsep dasar sistem operasi. Batch system adalah di mana job-job yang mirip dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok. Kemudian setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka secara otomatis kelompok lain dijalankan. 2. Multiprogramming system. Multiprogramming system adalah di mana job-job disimpan di main memory dalam bentuk antrian di waktu yang sama dan CPU dipergunakan bergantian. Time sharing system sering juga disebut dengan multitasking. Teknik ini sama dengan multiprogramming system, hanya saja waktu bagi proses untuk menggunakan CPU dibatasi. Waktu maksimum penggunaan CPU oleh proses disebut quantum. 4. Multiprocessing system. Kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. 5. Parallel system. Menggunakan bus, clock, memori, dan peralatan lainnya secara bersama-sama. Setiap prosesor mengerjakan job yang berbeda. 6. Distributed system. Sistem komputer yang mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi. Yang ketujuh, real-time system. Suatu sistem yang mengharuskan suatu komputasi selaras dengan jangka waktu tertentu. BIOS versus WiFi. BIOS merupakan pemrograman low-level software yang terinstal langsung di chip motherboard pada satu unit komputer, di mana dalam BIOS tersimpan konfigurasi keseluruhan hardware seperti konfigurasi drive, chipset, konfigurasi memori, graphic card, dan lain-lain. WiFi adalah standar firmware interface untuk PC yang didesain untuk menggantikan BIOS. Seperti halnya BIOS, WiFi menghubungkan antar hardware, firmware, dan OS dalam sebuah komputer. Booting sistem operasi.
Definisi: proses booting komputer adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambilan alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Jenis-jenis booting. Pertama, cold booting, merupakan proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan belum menyala. Kedua, warm booting, proses boot yang terjadi ketika komputer dialiri arus listrik kembali, di mana arus listrik dimatikan hanya sejenak. 3. Soft booting, proses booting yang dikendalikan melalui sistem. 4. Hard booting, proses booting yang terjadi dengan cara dipaksa. 5. Rebooting, peristiwa mengulang kembali sistem dari awal. Manajemen memori. Definisi: manajemen memori berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Fungsi manajemen memori. Pertama, mengolah informasi memori yang terpakai dan yang tidak terpakai. Kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dan proses telah selesai. 4. Mengelola swapping antara memori utama dan disk. Manajemen proses. Definisi: proses merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Status proses: new, proses sedang dikerjakan atau dibuat. Running, instruksi sedang dijalankan. Waiting, proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi. Ready, proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Terminated, proses telah selesai melaksanakan tugasnya atau mengeksekusi. Tugas dan fungsi sistem operasi. Tugas sistem operasi. Sistem operasi bertugas mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki dua fungsi utama, yaitu mengelola seluruh sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer dan sebagai penyedia sekumpulan layanan ke pemakai, sehingga pemakai lebih mudah dan lebih nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem operasi. Manajemen file. Sistem berkas. Sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat dua bagian sistem berkas, yaitu 1. Kumpulan berkas sebagai tempat menyimpan data, dan 2. Struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Thread. Definisi: thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU, terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Sebuah thread dalam sistem operasi memberikan keuntungan sebagai berikut: tanggap, pembagian sumber daya, ekonomis, pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Sinkronisasi proses. Definisi: sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data, supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren, agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Manfaat sinkronisasi pada sistem operasi. 1. Adanya akses data yang sama yang dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi tidak konsisten. 2. Agar semua data yang tetap konsisten membutuhkan mekanisme-mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. 3. Adanya rest condition, yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhir nanti bergantung dari proses mana yang duluan diakhiri. Deadlock. Definisi: dua atau lebih proses dikatakan berada dalam suatu kondisi deadlock bila setiap proses yang menunggu suatu kejadian hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Mencegah deadlock. Metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi Kaufman 1971. Syarat mutual exclusion. Langkah pooling sumber daya. Kelemahan dapat menyebabkan chaos. Syarat hold and wait. Langkah meminta sumber daya di awal. Kelemahan sulit memperkirakan di awal dan tidak optimal. Syarat no preemptive. Langkah mengambil sumber daya di tengah proses. Kelemahan hasil proses tidak akan baik.
Syarat circular wait. Langkah penomoran permintaan sumber daya. Kelemahan: tidak ada penomoran yang memuaskan semua pihak. Keamanan sistem operasi. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup, bencana alam, dan lain-lain. 2. Keamanan interface pemakai, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelumnya mengakses program dan data. 3. Keamanan internal, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi. Sekian materi yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.